Yang kalau dia ditangkap melawan, ya, membahayakan petugas, jangan segan-segan. Jangan segan-segan, tidak tegas. Jangan segan-segan juga kita kirim ke kamar jenazah, kira-kira gitulah. Mengenai peristiwa KM50, kita harus jernih melihatnya. Habib Rizik itu saat itu sudah tersangka belum? Nah, belum tersangka. Dan kasusnya itu apa? Apakah Habib Rizik seorang koruptor? Seorang pembunuh? Atau bandar narkoba? Atau bandar judi? Atau mau mengganti Pancasila dengan Trisila Ekasila? Seperti yang dilakukan oleh si Anono yang ada di gedung DPR dan yang ada di istana. Kan yang mau mengganti Pancasila dengan Trisila Ekasila bukan Habib Rizik. Yang koruptor juga bukan Habib Rizik. Yang bandar narkoba, bandar judi juga bukan Habib Rizik. Kenapa sampai terjadi pengintaian? Kenapa sampai terjadi penguntitan dan penembakan-penembakan dan penyiksaan-penyiksaan, pembunuhan yang dilakukan karena pengawalnya yang kena bukan Habib Rizik, sampai pengawalnya pun disiksa, dibantai sedemikian keji, sedemikian sadis, bengis, luar biasa biadab. Akhirnya korban 6 orang pengawal Habib Rizik. Itu jadi tidak akan ada pembunuhan, tidak ada korban 6 pengawal Habib Rizik kalau tidak ada pengintaian, tidak ada penguntitan, tidak ada penyiksaan, penembakan. Ternyata siapa yang jahat sekarang? Yang melindungi narkoba, yang melindungi bandar judi, yang melindungi para koruptor, yang triliunan, siapa? Apakah Habib Rizik dan FPI? Kenapa FPI yang dibubarkan? Para pembantai, para pembunuh, para pelindung bandar narkoba, bandar judi, kok tidak dibubarkan? Kok tidak dipidanakan? Sebentar Habib Rizik cuma berobat sendiri, tidak merugikan pemerintah, kok dikriminalisasi masalah kesehatan pun. Nah, ini yang harus kita pikirkan jernih. Tolong Komnas HAM, tidak akan ada terjadi pembunuhan kalau tidak ada pengintaian, penguntitan, dan penyiksaan yang luar biasa. Tidak akan terjadi itu kalau tidak dilakukan pengintaian, penguntitan, dan pembunuhan. Demikian, wassalamualaikum, merdeka. Maka kita sebetulnya pantas untuk menuntut orang-orang ini bertanggung jawab, untuk juga mengatakan mereka ini adalah pelindung terhadap kejahatan kemanusiaan dan pembunuhan, pelanggaran HAM terhadap 6 pengawal HRS. Yang pertama itu jelas adalah Mahfud MD, kemudian Joko Widodo tadi yang sudah dikonfirmasi Mas Ahmad, kemudian Komnas HAM, kemudian juga itu DPR RI. Kenapa? Karena kita juga melaporkan ke pimpinan DPR dan juga pimpinan Komisi 3. Kemudian ada keterlibatan konspiratif juga oleh kepolisian, kejaksaan, kemudian juga ke pengadilan yang ikut larut untuk membuat sandiwara ini sesuai dengan skenario sistematis yang memang dirancang agar di satu sisi ditunjukkan bahwa ini adalah sudah terjadi proses hukum yang berlaku, tapi di sisi lain ini itu tujuannya untuk publik, tapi di sisi lain dilakukanlah berbagai rekayasa dan pelanggaran hukum oleh rezim yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu.